terima kasih. Tidak cukup kami hanya memuji nama-Mu, kami memerlukan firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan dalam kehidupan kami, dan juga firman-Mu mengajar kehidupan kami, mendidik kami, apa yang harus kami lakukan. Supaya langkah kehidupan kami tidak tersesat, dan juga supaya kami tidak menggunakan kekuatan, kemampuan pikiran kami sendiri, tapi hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Ya. Kita bersyukur bahwa pada siang hari ini oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih dapat beribadah kembali. Ini karena kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Dan kalau kita datang pada siang hari ini, kita menjadi pelaku firman. Karena firman Allah mengatakan, mendekatlah. Mendekatlah. Jika kita mendekat, kita akan menikmati, merasakan, bahkan kenyang dengan kebaikan Tuhan. Ya, terbukti kalau kita mau mendekat, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita merasakan menikmati karya Allah itu di luar akal manusia, di luar nalar manusia. Di saat yang lain kesulitan untuk bekerja, mendapatkan income, bagi anak-anak Tuhan yang mau mendekat, ada keajaiban terjadi. Ya, gaji dinaikkan. Dan jangan lupa persembahan jangan diturunkan. Itu penting soalnya. Karena terpesona dengan gaji yang naik, persembahan malah dikurangi. Ya minimal stabil lah. Puji Tuhan dan bersyukur dinaikkan lagi. Lah ya seneng sing khotbah iki kan ngono. Nggih. Abot. Kebutuhannya banyak iya. Semua butuh biaya. Memang butuh biaya. Iya. Tetapi Tuhan Yesus kan berjanji, jangan kamu khawatir. Nggak usah khawatir lah. Pokoknya mendekat itu aja rahasianya. Nah, jika disuruh mendekat, ya mendekat toh, jangan malah menjauh. Karena jika mendekat akan kenyang dengan kebaikan. Warak loh lah usah. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau percaya jadilah imanmu. Kalau enggak percaya ya jadilah imanmu juga. Di sini dibutuhkan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jangan khawatir ya. Kalau sekarang ini ada masih kesulitan dalam bekerja, kok sengsara begini, jangan mengeluh. Tetap bersyukur dan banyak berdoa. Minta pembelaan Tuhan. Mengeluh enggak akan mengurangi masalah, tambah abot masalahnya. Tetap bersyukur dalam segala perkara, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Berbahagialah engkau yang dipilih, dan engkau suruh mendekat di pelataranmu. Jadi kita umat pilihan. Jika jadi umat pilihan, pasti dong yang memilih tidak akan membiarkan kita merana, tidak mungkin. Pasti akan menjaga dan memelihara. Dan yang memilih kita bukan main-main. Yesus yang memilih kita. Tuhan Yesus memilih kita. Pasti kita akan dipelihara, tidak mungkin sengsara. Nah, kalau kita sengsara saat ini, menderita saat ini, jangan menyalahkan orang lain. Koreksi diri pribadi, apa kekuranganku? Itu yang betul. Jangan langsung ini gara-gara kamu tidak. Bukan gara-gara tidak. Koreksi diri kita, mungkin gara-gara kita. Mungkin gara-gara pribadi kita. Jadi penting untuk mengoreksi diri sendiri. Dan kalau Yesus menyuruh kita mendekat, bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani pun diberikan, yaitu firman. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap yang kukatakan. Jadi kita hidup enggak hanya masalah jasmani saja, tidak. Segi rohani juga harus. Supaya nanti dalam kita mencari nafkah, mencari kehidupan sehari-hari, tidak salah. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita jasmani jalan, rohani juga jalan. Jadi ada keseimbangan.
Karena kita butuh firman itu untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Supaya juga firman itu di samping menegur kita, juga mengingatkan, juga memberitahu, jika terjadi ini, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan masalah pengampunan. Kita diberi oleh firman tentang pengampunan, itu juga menegur kita, juga membentengi kita, juga menjaga. Kalau setelah kita terima firman, ada peristiwa orang yang menyakiti hati kita, mungkin kata-katanya pedes, mungkin kata-katanya nyelenget, dan kita sudah terima firman, membentengi kita, oh iya aku diingatkan, harus mengampuni. Itulah firman pengajaran. Enak toh? Ya, kurang bagaimana coba? Terima firman, dilakukan, diberkati. Bahkan membaca firman pun diberkati. Berbahagialah yang membaca. Wahyu 1 ayat 3. Membaca aja diberkati, apalagi melakukan. Jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, itu berkatnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Lebih baik satu hari di mana? Daripada di mana? Ya. Masih ingat ayatnya? Masih. Yang mengatakan masih, sebutkan tanpa lihat Alkitab. Angel wis, angel. Ya wis lah. Mazmur 84 ayat 11. Ya aku eling, aku sing bagi mau isu kok. Itu perhatikan betul. Jadi ada perbandingan hari yang luar biasa. Lebih baik diam di rumah Allah daripada di kemah orang fasik. Jadi kalau kita beribadah itu tidak rugi. Malah berkati tumpuk undung. Loh coba. Diberi kekuatan. Yang sedih nyanyi bersuka cita. Yang lemah dikuatkan. Yang lesu beban berat dilegakan. Kurang bagaimana coba. Tapi tidak tahu, manusia itu mungkin sudah super power ya. Jadi nggak butuh ibadah, nggak butuh Tuhan. Mungkin saking kuatnya ya. Tapi kita mau merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh firman-Mu. Supaya langkahku nggak salah. Dan juga firman itu akan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Dan jika kita salah, kita melakukan kesalahan, kita diingatkan. Kalau kamu salah, bertobat. Selalu diingatkan. Dan Tuhan itu masih sabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Bertobatlah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kisah para Rasul 20, 21. Monggo berdiri yang sudah mendapatkan. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-21. Dipersiapkan, kita akan baca bersama-sama. Ya. Yang di rumah juga silakan dipersiapkan. Ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Ini yang harus diperjelas, bertobat kepada Allah. Ini yang penting. Pada siang hari ini, kita semakin dikuatkan oleh pemberitaan firman pengajaran hari-hari yang lalu, masalah kepahitan hati, masalah sakit hati, dendam. Kemudian Sabtu yang lalu tentang hati yang licik. Kita diarahkan kepada suatu pertobatan. Jadi setelah kita tahu bagaimana hati yang pahit itu, bagaimana dendam, sakit hati, dan masuk kepada suatu pengakuan, kepada pengampunan. Dan hari ini, pada siang hari ini kita bersyukur bahwa firman Allah juga mengingatkan kita bahwa kalau kita bersalah, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, mengaku salah dan bertobat. Ini sangat penting dalam pertobatan ini ya. Bisa minta tolong Mas Yones diganjil kaset Mas Yones ya. Ada roh tanpa wujud mengganggu ya. Angin, roh tanpa wujud. Ya. Terima kasih ya. Atau dipegangnya aja pintunya.
Oh jangan ya. Ya, karena soundnya banyak noise, cedek, cedek, cedek gitu kan, ya, mengganggu kehidupan pendengaran saya. Oke. Terima kasih ya Tuhan berkati. Penodok diberkati loh, ya. Bantu pendeta diberkati. Makanya bantuin aku terus ya. Haleluya. Oke, kita kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya. Di sini ada 2 poin yang penting kalau kita mencermati ayat ini, masalah pertobatan dan juga percaya. Jadi supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan para rasul ini juga termasuk Paulus, dia tekun bersaksi, ada kalimat aku senantiasa bersaksi, berarti dia banyak menyampaikan firman kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Jadi semua orang tanpa pandang bulu, enggak pilih-pilih, semuanya bersaksi kepada mereka. Karena memang sebenarnya Yesus itu menghendaki semua itu selamat. Tapi ya kembali kepada masalah percaya atau tidak, kan gitu. Yohanes 3:16. Kalau kita memperhatikan ayat Yohanes 3:16 ini sebenarnya Yesus menghendaki semua itu selamat, tidak binasa, tetapi ada satu masalah besar di sini, masalah percaya. Yohanes 3:16 ya. Masalah percaya itu loh ya. Kita baca ya bersama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia kan skupnya luas. Enggak separuh dunia, enggak seperempat dunia. Jadi sebenarnya Allah itu, Yesus juga menghendaki semua tidak binasa. Tetapi pada kenyataannya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, yang percaya. Jadi Allah itu mau menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Tetapi ini terbagi 2 bagian pokok, antara yang percaya dan tidak. Ini yang problemnya di sini. Masalah besar di sini. Yang percaya, ya selamat. Yang enggak percaya, tidak selamat. Binasa. Jadi perlu kita renungkan setiap ayat yang kita terima itu, kita cermati, karena Paulus juga menyampaikan kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Siapa mereka? Ya orang di luar Tuhan. Tetapi juga tadi dikatakan di Kisah Rasul tadi, saya bacakan ya, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dihubungkan di Yohanes 3:16 tadi, berarti yang percaya selamat, yang enggak percaya binasa. Oke, kita kembali kepada diri kita. Bagaimana keadaan kita selama ini? Masihkah kita hidup dalam pertobatan atau tidak? Karena untuk kita fokus kepada masalah bertobat kepada Allah. Kalau percaya, enggak usah diragukan. Pasti semua percaya kepada Yesus kan? Enggak mungkin kalau enggak percaya terus datang ke sini kan enggak mungkin. Berarti percaya. Percaya Yesus? Nah, pasti amin. Problemnya, bertobat belum? Itu problem, masalah. Percaya? Pasti, jangan diragukan. Percaya Yesus. Dia juru selamatku, gitu kan? Dia pemeliharaku. Tapi masalah pertobatan itu beda lagi. Makanya kenapa selalu terima firman, perjamuan suci? Karena Yesus tahu, namanya manusia kadang lupa, berbuat salah. Dan dikatakan, enggak sengojo aku, gitu kan. Dan itu jadi andalan, iya aku enggak sengojo. Itu bisa jadi alibi, supaya tidak dihukumkan, iya enggak sengojo. Sengojo enggak sengojo, salah ya salah. Harus kita akui itu. Dan Yesus tahu, makanya ada pengampunan. 7 kali kamu datang minta ampun, 7 kali harus mengampuni. Berapa kali pengampunan? Wah, hafal, hebat, seneng aku hafal.
70 kali 7 kali. Titik. Tidak pakai koma lagi. Teruskan berapa? Terserah. Selalu mengampuni. Tetapi yang diampuni juga harus mawas diri. Masa berulang kali? Kan gitu. Meskipun toh tetap Yesus mengatakan bahwa harus diampuni terus. Tapi yang selalu berbuat salah itu harus mawas diri. Masa tidak ada pertobatan? Karena orang yang tidak bertobat itu hidupnya tidak akan ada pemulihan. Tetap gitu aja, nggak diberkati, sudah pasti. Dan masa Tuhan Yesus memberkati orang yang tidak bertobat? Yang bertobat iri dong, gitu kan. Wes aku melok gak bertobat aja wes, wong jadi diberkati, gak karu-karuan nanti. Jadi memang Yesus mengajarkan kamu memberikan pengampunan ya 77 kali itu tadi, tetapi juga yang selalu berbuat salah harus mawas diri. Bertobatlah kepada Allah atas segala kesalahan kita gitu. Ya kita sadar kok kita ini banyak salah ya. Dan orang yang bertobat itu dia berpaling, namanya berpaling itu noleh gini loh ya. Ya. Pernah berpaling? Pernah berpaling atau pernah noleh? Oh, akhirnya gak tahu noleh. Dulu gini ya. Ya. Berpaling itu noleh. Yang gawat berpaling ke lain hati itu bahaya. Ya, hati-hati ya. Jangan berpaling ke lain hati. Balik, oke, gitu. Segera. Dan kalau naik mobil, apalagi driver, harus cepet-cepet, jangan suka berpaling ke spion, gak balik mana kenceng, delok. Ini langsung gitu. Ya, saya diajari guru saya waktu belajar nyetir mobil itu. Namanya barusan belajar ya. Kan seneng delok spion ya. Barusan belajar. Di sana ini. Pak, jangan lama-lama lihat spion, Pak. Nabrak. Oh iya gitu. Loh, kan awal mula belajar kan seneng ya delok-delok mburine. Pak, lihat ke depan. Oh iya. Seneng delok mburi sapa ae semelok ngono delok ngene. Namanya orang baru ya, baru nyetir ya. Gilu ae, Pak, ngono ya. Gilu ae. Sehingga saya ingat bahwa kalau kita gampang berpaling, itu juga berbahaya gitu. Apalagi dalam kehidupan keluarga, kalau gampang berpaling, itu bahaya. Wih, ya segera sadar ya. Di rumah ada yang lebih indah permata di rambut. Gitu, hati-hati. Kaum bapak hati-hati, jangan mudah berpaling. Kaum bapak mana? Ya wis ibu-ibu hati-hati. Sepengerti, ada sosok yang lebih daripada ndelok bapak yang beli aku ngono kan. Bisa pengerti kan. Nang bertobat ya. Makanya saya setuju dengan masa-masa karantina ini. Wis nang omah kabeh, gak tolak-toleh gitu. Oh, lek metu bahaya blonjo-blonjo dulu. Seger. Kan itu banyak penggoda-penggoda iman. Ya enggak apa-apa sekali dilihat rezeki masuk kadrok kan eman-eman iya. Gitu ya. Tapi segera berpaling kepada jalan yang benar, bertobat. Berpaling itu jadi menanggalkan yang lama dan melihat kepada kebenaran, itu berpaling, bertobat. Dan memang kita harus hidup dalam pertobatan. Enggak cukup hanya percaya Yesus, enggak cukup. Enggak cukup hanya dibaptis, dapat surat, enggak cukup. Setiap hari harus dalam pertobatan hidup kita. Karena apa? Iblis setiap hari juga mencari mangsa. Iblis kerjanya enggak 2 hari sekali loh, setiap hari loh. Dan dia mencari kelengahan kita. Kalau kita lemah, dia masuk dan mengganggu kehidupan kita. Makanya juga kalau iblis setiap hari mencari mangsa, kita tiap hari harus baca firman. Ini kekuatan kita untuk membentengi pasukan iblis. Iblis gak mek sitok tok dulur akeh. Koncone akeh, jenenge macem-macem. Contoh Gondorwo. Apa maneh? Kuntilanak, tuyul. Apa maneh ya? Ya, terus ngesot-ngesot iku ya. Suster ngesot ya. Sakno ya. Akeh dalan apik ngesot, mungkin gak disandal, oke. Apa maneh? Ayo. Koncone jin. Ya. Dan lain-lain. Setuju, wis. Dan lain-lain, wis enak. Itu begitu banyak sampai dikatakan di Efesus penguasa di udara. Efesus 6 nanti dibaca, penguasa di udara. Udara kan ombo, ono penguasane. Iku para syaiton-syaiton iku. Yang ganggu kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak dikuatkan firman, gimana kehidupan kita? Kita mau bertobat, syaitan
gak ikhlas, gak iso, kamu mau bertobat tak ganggu. Nah gitu loh. Makanya kita kuat-kuatan dengan para syaiton-syaiton itu. Dan mereka suka mengganggu pikiran kita. Keluarga Sion, waspada ya. Setiap hari penguasa di udara akan melihat kelemahan kita. Makanya segera berpaling. Kalau sudah banyak kesalahan, segera bertobat. Dan pertahankan pertobatan itu. Nggak bisa Senin Selasa bertobat, itu harus secara kontinu. Makanya hidup dalam pertobatan. Sangat penting itu. Sehingga Rasul Paulus dan timnya, para rasul ini juga menyampaikan itu. Bertobatlah kepada Allah. Selalu. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus tetap setia menantikan kita berbalik dan bertobat, mengakui. Siapa yang harus bertobat? Kisah Rasul 17 ayat 30. Ya, kisah para rasul 17 ayat 30. Siapa yang harus bertobat? Apakah hanya kelompok tertentu atau anggota-anggota tertentu? Ya, kita ketahui di sini ya. Kisah para rasul 17 ayat yang ke-30. Siapa yang harus bertobat ya? 1, 2, 3. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Berarti siapa yang harus bertobat? Semua manusia. Dan namanya manusia itu ada di mana-mana. Enggak hanya di gunung, di lembah, di sungai, enggak. Semua ada di mana-mana namanya manusia. Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, termasuk kita, termasuk keluarga Sion. Allah menghendaki kita hidup di dalam pertobatan. Terutama masalah pola pikir kita yang sumbernya dari hati. Sehingga Amsal 4 ayat 23 selalu harus kita ketahui itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Hati yang gak dibereskan nanti bisa terlontarkan ucapan perbuatan yang gak baik. Dan hati yang belum dibereskan itu bisa nanti memicu perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dasarnya dari hati. Karena itu bicara soal pertobatan juga berhubungan dengan hati. Hati kita perlu bertobat. Betapa berbahagianya kalau kita bisa hidup dalam suasana pertobatan. Pasti ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Orang yang hidup dalam pertobatan itu hidupnya penuh damai sejahtera. Karena dia penuh dengan sukacita, kerendahan hati, mau mengakui, Tuhan, aku memang banyak salah. Aku mau bertobat. Ya anakku, aku berikan pengampunan dalam hidupmu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau pada perempuan yang berzina, kedapatan berzina ya. Oleh sekelompok orang, kok mereka nemu ya. Saya membaca itu juga heran. Kok nemu loh. Sekelompok orang yang itu nangkep perempuan yang berzina loh. Golek nanti, berarti dia juga ngeluyur berarti golek mangsa mungkin ya. Melaku-laku dibanding golek melaku-laku. Mungkin seperti itu loh. Moro-moro nemu, ayo. Dan Yesus dengan kalimat strategi yang luar biasa. Jika di antara kalian ada yang tidak berdosa, hukum dia, lempar dia. Kan sing wani. Berarti mereka enggak beres toh, iya toh. Mereka enggak beres kan? Itu Yesus tenang ya. Itu cara Yesus untuk memberikan shock terapi, tenang. Kalau kamu enggak berdosa, hukum dia. Ditanya sama Yesus. Kalau sing wani. Dan Yesus dengan sangat bijaksana, luar biasa. Saya sungguh kagum sekali. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waduh, coba ya. Kalau misalkan kita mendengarkan kalimat seperti itu, saya nomor 1 adem nang ati. Ya wis Luis, pergilah. Ojo kumat maneh ngono. Ya toh? Gitu. Lek kumat maneh ya bertobat toh gitu. Bertobat kepada Allah, keluarga Sion ya. Hari-hari ini, hari-hari akhir-akhir ini, coba periksa diri kita masing-masing. Apakah kita
ya namanya manusia ya mungkin juga pernah menyakiti hati orang, bahkan menyakiti hati saudara sendiri, bahkan berbuat yang mengecewakan orang atau perkataan kita mengecewakan. Ya kita merasa sih yang berkata-kata nggak apa-apa kok. Iya, tapi yang menerima kan pola pikirnya berbeda. Sakit di hati tapi karena dia sungguh rendah hati dan suka berdiam diri, diam saja, tapi memendam itu, memendam. Kadang manusia berbuat yang tidak baik atau berkata yang tidak baik itu enggak rumongso. Kalau katakanlah ucapannya itu menyakitkan orang, itu enggak rumongso, enggak merasa. Aku ngomongku biasa kok. Iya, tapi yang menerima kan beda. Penerimaan setiap orang itu berbeda. Kalimat A bagi si A atau si B itu biasa. Bagi si C itu menusuk hati. Dan hati-hati masalah berkata-kata. Bisa dilaporkan nanti. Masuk undang-undang elektronik ya, ujaran kebencian. Waspada sekarang. Di media sosial sekarang ramai sekali masalah ungkapan. Padahal dia merasa, saya katakan, dia merasa tidak menghina. Tapi bagi yang menerima itu hinaan. Ini loh, makanya saya sampaikan di sini bahwa hati-hati dalam kita berkata-kata, kita merasa, aku ngomong itu biasa kok. Iya, menurutmu. Tapi yang menerima itu hinaan. Dan bisa dilaporkan. Bapak Ibu, Yudzion juga hati-hati, terutama kaum muda, kalau saudara berbicara kepada temanmu, hati-hati, kalau temanmu nggak terima, sesama pelayan nggak terima, saudara dilaporkan ke Satpol PP, saudara. Ya, hati-hati ya. Kaum muda kalau bercanda, silakan, tapi hati-hati, jangan sampai menyakiti hati. Bukan tidak mungkin sama pelayan bisa gondok-gondokan loh. Aku nggak main, loro hatiku. Dikira gak isok aku main. Ya panjang gak isok saja nih. Gitu ya. Hati-hati ya, nanti bisa dilaporkan, hati-hati. Dan masalah kata-kata ini sudah ada di Alkitab sejak dulu. Makanya dikatakan berhati-hati dalam berkata-kata. Jadi peristiwa sekarang ini yang saya cermati di media sosial yang begitu gencar, itu sebenarnya sudah ada di Alkitab semuanya. Waspada dengan ucapanmu, jagalah lidahmu, Yakobus itu loh. Lidah memang kecil tapi membahayakan. Baca di Yakobus dosa lidah itu. Sudah ada kan? Nah kita kalau sudah tahu itu, mari kita lakukan apa perintah Allah. Supaya tidak menyakiti hati orang. Seseorang hidup dalam pertobatan itu, dia akan menjaga dirinya supaya tidak mengecewakan hati orang. Dan juga menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi seandainya terjadi kesalahan, segera bertobat minta ampun. Bertobatlah kepada Allah. Kita buka dulu Wahyu ya. Wahyu 2 ayat yang kelima ya. Ini masalah pertobatan harus kita renungkan benar-benar ya, krogasion ya. Supaya dalam kita berbuat, berkata-kata itu ya, bisa menjadi berkat, menjadi pembawa kabar baik ya. Wahyu 2 ayat yang kelima ya, kita baca ya. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini peringatan kepada jemaat di Efesus supaya bertobat. Jadi suruh bertobat ini bukan hanya pada kelompok tertentu, kepada semua manusia. Bukan hanya kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita saat ini semua. Pasal 3 ayat 19. Pasal 3 ayat 19. Kita baca ya, mulai. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita pernah berbuat kesalahan dan ditegur firman, di sini katakan, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku ajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam kita terima firman, terus ada firman yang menusuk hati kita, yang mengoreksi hidup kita. Nomor 1, ucapkan syukur. Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih bahwa firman-Mu mengoreksi kehidupanku. Jangan ada persungutan,
Jangan ada terus marah, memberontak. Nah, sekarang kalau kita terima firman, terus terkena firman, terus kita tersinggung, loh, tujuan kita ke gereja itu apa? Saya kadang-kadang heran. Kadang-kadang ya, bukan sering, kadang-kadang. Ada orang mau datang dengar firman, semangat, bawa Alkitab, semangat sekali. Kena firman, lu mulai gondok ya. Ruang, apa mau kena firman. Lah terus dia nang gereja lah apa? Ngisi absen, ngisi pendaftaran, jumlah orang berapa gitu aja. Pada Alkitab nggowo, dirambut segala macam yuk. Dari rumah bawa Alkitab. Dari rumah bawa Alkitab. Kadang ada Alkitab dibawa pas di gereja. Atau titip nang gereja. Lu anak lu jemaah sing Alkitab titip nang gereja. Iki penitipan tayo opo? Enggak, jemaat yang lain jauh dari sini jauh. Tak delok iki Alkitab sapa? Oh, titip tibake, titip. Saking suwene titip teko Alkitabku nanti. Loh. Tapi saya tidak banyak berkata-kata, harus menguasai diriku. Kalau aku berkata-kata, dia sakit hatinya nanti. Aku jadi berdosa. Hanya aku lirik, cek kebajute. Pelayan Tuhan apalagi. Titip Alkitab. Nanti saya tulis di pintu gereja, tidak terima titipan Alkitab. Enggak om, itu saya taruh di gereja, saya di rumah punya cadangan lagi om. Alkitab saya 10 om, wes. Ruang keluarga ada 1 om, ruang makan ada 1 om, kamar tidur ada 1 om, yakin. Sidang gereja ditinggal, nang omah maneh. Cukup. Pemain nggawe nak kuelek gini, cedek. Ojo ngempit Alkitab nang kini yo. Kok para rasul wahing iku. Bapak Ibu, nggih, bawa Alkitab taruh di tas sing apik. Lek perlu dicekel ngini. Ojo dikumpit ngene. Kok Paulus gebres-gebres. Daud wahing. Yohanes pingsan. Dan ada lagi yang pernah saya perhatikan. Alkitab dibawa taruh di joknya motor. Sekarang coba renungkan, nggak usah dalam-dalam, separuh dalam. Buka jok motor, seret, dekek nanggoni jok ditutup. Mbok lunggui enggak iku ate mulih. Sik ta, aku takon lagi. Naik motor pulang ku mbok tumpaki to sadel iku. Mosok mbok tutun gak mungkin kan? Terus iki nang ngisore opo iki? Lho kan ada tebingnya, masih yo ono sadele iku nang ngisore. Okongmu iku ono ning ngisore okongmu. Apa ya pantas? Ngono ndonga berkati aku Tuhan. Iku mbok dekek nang ngisore okongmu ngono. Ya aku gak nyindir, aku tahu ndelok ngono iku. Kok gak mungkin ono pisan. Sik ta, aku curiga. Enggak gereja lain yang jauh di luar angkasa. Tolong jangan nggih. Nah, hanya Om Markus yang jawab nggih. Liyane tertuduh. Jangan. Taruh tas kalau gak kuat, ya kan berdua atau goncengan. Pak titip ya wis. Jangan ngene lho. Wis ngene njukuk dikumpet. Aduh. Para nabi pingsan kabeh bareng-bareng iku. Iku bangsa Israel mendem kabeh mungkin. Turu kabeh. Nggih. Apa nek sing nggih? Kok nggih-nggih ae? Oke. Alkitab kita hargai, kita hormati. Ini sumber berkat kita. Membaca saja diberkati loh. Makanya hormati. Jaga baik-baik. Engko awan langsung nang gereja resik kan Alkitab. Sing suka ninggal digomule kabeh. Konangan om, iya. Gitu. Kadang keleleran golek Alkitab bingung ya. Nanti Alkitabku, lho mbun nanti, mau aku lali. Lho, oh. Iya. Lali golek Alkitab. Jadikan suatu kebanggaan bahwa Alkitab berbangsa.
Tim musik juga siapa Alkitab, gak bingung buka Alkitab. Oh nanti aku, ono bahasa Jawa, gak iso aku. Siapa Alkitab tim musik, yo siapkan. Jadi maju siap, bangga ngono lho. Ada pelajaran, Alkitab siapkan. Kan masih ngerti, habis doa kan baca toh. Jadi siap no, gak buing golek. Tolak-tolak, aku nyele-nyele. Akhirnya duet. Alkitab gewong 5, rombongan. Aduh, sindir mana aku opo ini. Lapo teko mau, yo. Salah teko. Bangga, siapkan. Tim musik juga siapkan. Datang, siapkan, bisa enak. Gak bingung gue golek tolak-tolak yo. Mungkin golek nangis-nangis mbak, nangis bae nglundung bae. Nggih. Aku takon tim musik, nggih. Gitu. Anak pendeta gak nggo Alkitab yoan. Ya opo? Tak delok kok kono. Lu anak pendeta gak nggo Alkitab. Wis apal kabeh Pak, puji Tuhan. Wis kok bawa le, aku tak mudun. Haleluya. Nggih. Bawa dengan bangga. Piro sih? Tak tukokno. Ndak, kita banyak di kantor itu banyak. Ya ndak popo, saya ini anak saya dewe gak popo lah, tenang aja. Kok ndak mungkin marah dengan saya, gak mungkin. Mek yudok, imane kuat kok. Kebal. Wis ngerti nek bapakku ngono ngerti deh. Nggih. Persiapkan dengan baik Alkitab ini. Ya. Ini berkat luar biasa. Dan saya sangat diberkati dengan Alkitab ini. Bukan bukunya, tapi firman Allah yang ada di dalamnya. Karena Alkitab adalah firman Allah, bukan soal buku. Buku bisa sobek, kertas bisa sobek. Tetapi kata-kata yang di dalamnya, firman Allah ini sangat memberkati kehidupan saya. Dan saya dimampukan, dikuatkan menjalani hidup ini ya karena firman ini yang saya sangat menghormati. Sangat saya hormati. Haleluya. Ya. Dan itu juga perlu bertobat juga. Jadi bertobat itu gak hanya masalah perbuatan yang salah, enggak. Itu. Tidak menghargai ini pun juga perlu bertobat loh. Simple kan? Si suka mengini-ngini mau itu perlu bertobat. Sederhana kan? Nah itu. Tapi sangat penting sekali. Ya, haleluya. Mengapa manusia harus bertobat? Ya, karena ada kesalahan, harus bertobat. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Ya. Mengapa manusia harus bertobat? Ya, karena ada kesalahan. Baik secara wujud nyata atau angan-angan ya. Mulai, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini perbuatan yang tidak baik atau yang non dilakukan, non perbuatan. Tahu berbuat baik tapi enggak melakukan, sudah berdosa. Apalagi dosa perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini masih dipikirkan ya. Tahu berbuat baik tapi diam saja. Ternyata sudah berdosa. Nah sekarang 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4. Ya. Ini dosa perbuatan. Kalau yang tadi di Yakobus itu non perbuatan atau masih dalam pola pikir ya. Tahu berbuat baik tapi enggak melakukan, itu juga sudah dosa. Nah sekarang yang perbuatan. Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum, jadi ada tindakan nyata. Jadi perbuatan yang salah itu terbagi 2 kategori, yang ada wujud nyata perbuatan yang salah dan juga yang masih dipikirkan. Tahu berbuat baik, tapi sengaja menghindar dosa. Seperti kasusnya yang orang dirampok itu, ada imam itu datang, dia tahu, tapi menghindar. Gitu kan? Pura-pura tidak tahu. Itu sudah berdosa. Tahu ada yang perlu ditolong, tapi kita sengaja menghindar. Berdasarkan Yakobus 4 ayat 17, sudah berdosa. Jadi manusia itu sudah dikepung oleh hal-hal yang tidak baik juga, yang bisa menyebabkan kita lengah. Nah karena itu mengapa kita perlu banyak firman,
Karena ya ini sifat kita ini loh. Karena gampang sekali terpengaruh untuk berbuat dosa. Sehingga perlu firman setiap hari untuk mengingatkan kita terus secara kontinu. Berkesinambungan terus. Karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa iblis itu akan melihat kelengahan kita, mencari kelemahan kita, itu juga setiap hari. Jadi kita ini bersaing dengan penguasa-penguasa di udara itu, terus bersaing terus. Makanya firman Allah nggak bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, harus setiap hari kita baca, kita renungkan untuk mengingatkan kita. Jadi mengapa Allah memberikan firman itu? Ya memang kita perlu firman ini agar nggak terjebak dalam kesalahan. Jadi mengapa manusia harus bertobat? Ya karena banyak sekali kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa dengan adanya firman ini membuktikan Allah peduli dengan kita. Jadi kalau kalimat Allah, mengerti Allah peduli bukan hanya saat menderita, Tuhan tolong, sakit disembuhkan. Enggak sedangkal itu. Firman yang kita terima ini membutuhkan Allah peduli supaya kita tidak binasa. Jadi mari kita ubah pola pikir kita, kita kembangkan. Jadi maksud Allah mengerti, Allah peduli. Enggak hanya saat kita menderita ditolong. Saat kita susah ditolong. Enggak cukup itu saja. Lebih dalam lagi, firman yang kita terima itu Allah peduli. Bahkan kita kena firman yang tajam, bahkan sampai kita tersinggung, itu Allah peduli. Allah mau kita dipulihkan. Allah mau kita bangkit. Jika sampai nusu itu Allah malah bersyukur, kena kok gitu. Sampai tersinggung itu Allah, itu Allah memproses kita, memproses saudara semuanya. Keluarga yang diproses, ditunjukkan kesalahannya, itu Allah peduli. Karena Allah ingin kita semuanya selamat. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal. Jadi kepedulian Allah itu bukan sebatas masalah berkat jasmani. Itu gampang, percayalah, pastilah. Tapi kepedulian Allah adalah dengan firman yang kita terima setiap kali ibadah, itu Allah peduli. Setiap ibadah ada firman kan? 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 Aku takut 10 baru jawab. Ada firman kan? Ya, puji Tuhan. Itu berarti Allah peduli. Dan yo misalkan kadung pendaftaran ibadah Sion Family 30 wong. Kadang lebih didik lah. Toko siap-siap. Dan saya berdiri dengan gagah begini. Mohon maaf, hari ini tidak ada firman Allah. Karena saya buka pas tengah-tengah, tidak ada ayat yang sama sekali. Jadi libur. Haleluya, puji Tuhan Om. Aku pasti diruasani. Iki pendeta opo lah. Itu kan. Makanya sekali ibadah pasti ada firman. Itu Allah peduli. Lah saking pedulinya, khotbah sampai 1 jam. Itu saking pedulinya Allah. Tidak tak kurangi, Allah separuh peduli gitu loh. Gitu kan. Makanya 1 jam. Kurang 20 menit. Bertahan gih? Ada lagunya. Bertahan dan kuatlah. Gitu kan. Masih 20 menit. Pertahankan hati dan mata. Pertahankan hati dan mata. Oh, pendengaran juga. Pendengaran. Hati untuk menerima, untuk mendengar, melihat. Seandainya terjadi kasus khusus, mata tidak kuat, telinga persiapkan betul-betul. Dengar, direkam. Jika kasus khusus terjadi, mata enggak kuat, memandang keindahan suasana gereja, telinga jangan ditutup, tetap buka, standby, langsung terekam masuk ke dalam hatimu. Kabeh enggak sanggup, mata enggak sanggup, telinga enggak sanggup, hati enggak sanggup, wis mulai saiki ae. Haleluya. Oke. Tak terus no. Yes. Haleluya. Bagaimana pertobatan terjadi?
ternyata itu karunia Allah. Loh coba. Bertobatlah kamu. Itu juga karunia Allah. Anugerah Allah. Kepedulian Allah. Kita diingatkan bertobat. 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25. Haleluya ya. 2 Timotius 2 ayat 25. Baca ya, 1, 2, 3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Itu anugerah, itu karunia. Dalam terjemahan lama saya bacakan, sudah tertulis di LCD ya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan mereka itu hal bertobat sehingga sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Mengaruniakan. Ya. Kalau di sini tidak ada kata-kata mengaruniakan, tapi memberikan kesempatan. Dan kalau yang memberikan itu Tuhan, yang memberikan kesempatan itu Yesus, itu karunia. Berarti kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih sabar menantikan kita berbalik dan bertobat, mengaruniakan. Jadi pertobatan itu anugerah yang besar, itu karunia yang luar biasa. Jika kita bisa bertobat, itu anugerah Allah, karunia Allah. Haleluya. Nikmati hidup dalam pertobatan, sangat indah sekali. Luar biasa indah. Hidup dalam pertobatan. Jadi bagaimana pertobatan terjadi, itu proses yang harus kita jalani, dan itu juga karena karunia Allah. Nah, kalau sekarang kita bisa hidup di dalam pertobatan, itu berkat Allah, itu pemberian Allah, itu anugerah Allah. Dan Allah menghendaki Sion Family, keluarga Sion, hidup di dalam pertobatan. Baik secara pribadi maupun keluarga, hiduplah dalam pertobatan. Ya. Firman itu juga bisa membawa kepada pertobatan. Jadi bagaimana pertobatan terjadi merupakan karunia, merupakan anugerah Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa terjadi pertobatan. Dari firman Allah juga bisa membawa kepada pertobatan. Misalkan di sini saya menyampaikan berkat firman dan keluarga Sion menerima dengan segala kerendahan hati dan hidupnya dikoreksi oleh firman yang saya sampaikan. Itu berkat Allah. Jadi lewat firman pun bisa ada pertobatan. Ini contoh. Niniwe bertobat karena khotbahnya Yunus. Dibuka dulu Yunus. Yunus pasal 3 ya. Dicari dulu ya, memang ini jarang sekali kita baca Yunus. Tapi sekarang kita ke Yunus dulu ya. Sudah ketemu Yunusnya? Tadi tidak diajak bareng-bareng Yunus. Oh enggak ya. Oh. Tinggal ya. Mungkin dia di rumah lihat live streaming ya. Oke. 1, 2, 3. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Firman Allah yang disampaikan oleh Yunus membawa kepada pertobatan Niniwe
sehingga Allah nggak tega untuk menghukumnya. Jadi firman Allah yang kita terima itu juga bisa membawa kepada suatu pertobatan. Pertobatan dan menyesal itu ada perbedaan. Ya. Pertobatan dan menyesal. Misalkan begini, aku bersalah dan aku bertobat. Sekarang aku bersalah dan aku menyesal. Itu dua kata yang berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan aku bersalah, aku mengaku salah dan aku menyesal, itu enggak cukup. Mungkin pernah dengar seperti itu. Sangat beda sekali kalau aku bersalah dan aku bertobat. Karena apa? Kalau aku bersalah dan aku menyesal, mungkin saat itu dia menyesal. Saat itu, berikutnya ya lagi. Cukup hanya menyesal. Di surga itu penuh orang berdosa yang bertobat. Di neraka penuh orang berdosa yang hanya cukup menyesal tok. Pilih mana? Surga atau neraka? Surga itu orang berdosa dan bertobat. Neraka orang berdosa yang cukup hanya menyesal tok. Pilih mana? Ya pilih pulang om, sik toh kurang dilungkas ya. Kurang 10 menit. Ya. Jadi kalau hanya menyesal nggak cukup. Kalau ada orang yang datang pada kita, Pak, aku ngaku salah dan aku menyesal sudah berbuat itu. Kalau yang diminta itu orang bijaksana dan paham betul. Anakku, nduk, nggak cukup menyesal, bertobat. Itu lebih dalam lagi, ya. Beda ya, bertobat dan menyesal, beda sekali. Hiduplah dalam pertobatan, itu luar biasa. Niniwe bertobat karena firman. Ini luar biasa. Jangan bertobat sampai kepada ada peristiwa. Kadang manusia itu bertobat dengan firman susah. Tapi dengan peristiwa yang membuka mata hatinya baru dia sadar, oh iya aku salah. Jangan nunggu peristiwa terjadi. Tirulah Niniwe ini. Dengar firman, mereka bertobat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Seandainya Niniwe tidak bertobat, maka Allah akan menghukum dengan malapetaka supaya mereka bertobat. Tapi karena cukup dengan firman dia berbalik dan bertobat, Allah gak jadi memberikan malapetaka. Pahami ayat ini, bahwa ada manusia yang karena firman langsung berubah dari kesalahannya. Ada gak percaya firman? Allah kirim peristiwa supaya kamu bertobat. Pilih mana? Dengar firman atau peristiwa? Wes tak walik, mungkin gak paham. Pilih mana, peristiwa atau dengar firman? Untuk mau bertobat. Gak paham. Sebelah kini. Coba aku gini. Kalau terjadi kesalahan, pilih mana? Jadi host acara ini. Louis So, oke. Louis So, host ya. Jika ada kesalahan, dengan firman atau nunggu peristiwa? Yakin? Percaya? Oke. 100 untuk Anda. Saya ke sini. Louis So. Kamera terlihat ya di gitu ya. Aku lagi ini separuh, gak kata aku balik mana ini. Kamera gak kata orang Facebook separuh kok jauh ini kata. Oke ya. Oke, enggak jadi ke sini, aman. Sini bisa. Enggak gini. Yo, pendeta gini yo. Oke. Dengan pertanyaan yang sama, karena host itu pasti menyampaikan pertanyaan yang sama. Seperti ada satu acara, 5 orang pertanyaan sama juga diucapkan lagi, padahal lo kerungu. Ya. Jika terjadi kesalahan, para pemirsa,
ditegur dengan firman atau peristiwa? Yakin? Mas Yohanes pasti yakin. Oh Pak Odi pasti dengan firman cukup lah. Bahkan tanpa firman langsung bertobat. Keren. Oke, terima kasih. Karena Niniwe ini kayak gitu. Loh seandainya berandai-andai ya Niniwe dablek mau ke nyon sewu bebal. Itu di ayat yang terakhir itu terjadi loh. Karena apa? Akhirnya Allah nggak jadi memberikan malapetaka yang sudah direncanakan. Coba Allah sampai merencanakan ngirim malapetaka loh. Gak situ. Gara-gara Niniwe langsung bertobat. Makanya itu kena firman, nggak bertobat. Mau nggak dikirim malapetaka. Gak ngeluh. Oh, tapi orang sing hebat ya, kebal. Oh, firman opo. Orang sing kebal kuru. Oh, kan yang ini belas. Kuru ireng, oh, gak mandi, dongeng gak mandi. Oh, cok preman pendeta. Jangan nunggu peristiwa kalau ingin bertobat. Jika salah kena firman, bersyukur, dangu berubah, dangu umpung gurung yang dirancangkan Allah itu terjadi. Saya kaget membaca bagian akhir, wih. Loh, menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Coba, merencanakan malapetaka. Waduh, ojo sampai. Saya baca tertegun, ojo sampai loh. Nah, iya lek awak dhewe merancangkan malapetaka dengan musuh paling yang kok tak serempet ngono tok. Ya toh, misalkan saya benci dengan si A. Oh, kok mau tak serempet. Paling rencana nyerempet tok. Tapi Allah sing merencanakan gede. Gak mungkin Allah nyerempet toh. Yo, gak level lah, mesti Allah nyerempet ngono gak iso lah, gak level lah. Gitu kan. Kita saja kalau mau menghukum orang yang kita enggak suka ya apa? Pasti kan direncanakan. Mulai nang jopo tak enteni. Tak tobruk aku nyeli uang. Itu kan. Itu skup kecil. Tapi Allah yang merencanakan. Oh, wis gak usah dibayangno wis gawat deh mesti. Bu opo gak wah. Karena istilah malapetaka itu gak cilik. Kalau roh panas atau pilek itu levelnya cilik. Ini malapetaka. Dan ini bertobat karena firman yang disampaikan oleh Yunus. Kita datang ibadah dengan firman. Kita banyak salah, terima firman. Dan disentuh oleh firman, segera bertobat. Sebelum Allah memberikan yang kedua, opsi yang kedua. Karena apa? Itu kita dikasih oleh Allah. Allah yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau kita kena firman itu Allah enggak benci, tidak. Allah mengasihi kita supaya kita tidak binasa. Iki anakku cik mokong, tak kadang gak kena, tak sikat. Itu bukannya Allah benci, Allah mau kita bertobat. Anakku rek, dikandani wong tua cik angelin, sikat mbek bapake, sabuk, surat, buak. Dhisik, saiki gak payu. Sebelum bapaknya nggawa sabuk ditokno, tak jamin anak wis melayu. Iso beruberan nang pasar iku. Zaman dulu kan kayak gitu tuh, bapaknya mesti ngene. Sabuk mesti digawa gede, lak ngene kulit seruat. Wah. Kok Iron Man. Bapak dhisik. Nek saiki bapaknya gurung ndutut ngene, gurung ucul anake silang. Mlayune banter kaken gisi. Ya, enggak zamannya lagi. Yang saya sampaikan ini adalah kesimpulannya, kalau kita ada kesalahan dan ditegur firman, segera berbalik dan bertobat. Jangan nunggu peristiwa. Haleluya. Kemurahan Allah, karunia, firman, kemurahan Allah membawa kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Ya. Roma 2 ayat 4 ya. Roma 2 ayat 4 ya. Satu, dua, tiga. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Haleluya. Jadi kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya.
itu membawa kita kepada suatu pertobatan. Kita bisa bertobat itu karena kemurahan Allah, keluarga Sion. Kita diberi kesempatan bertobat itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu bersabar menantikan kita berbalik dan bertobat. Karena itu jangan tunda-tunda. Hiduplah dalam pertobatan. Itu Allah sangat senang sekali kalau melihat seluruh keluarga Sion, juga pemirsa yang mengikuti tayangan pada siang hari ini, dapat hidup dalam pertobatan. Itu sukacita besar. Ya, haleluya. Berkat pertobatan. Ini sudah kode ya, kode. Jadi kan sudah ciri-cirinya segala macam. Kalau sampai berkat atau kesimpulan itu kode. Paham kodenya? Kode apa itu? Berbagi. Pasti saya dinteni kok suwe gak kesimpulannya pasti ngono. Ya, oke. Amin. Apa-apa, ini sukacita berkatnya. Sukacita. Siapa yang bersukacita? Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Jadi pertobatan itu ternyata membawa sukacita. Lukas 15 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu yang bertobat itu malaikat-malaikat Allah bersukacita. Kalau hanya malaikat Allah itu satu, tapi malaikat Allah berarti lebih dari satu. Membawa sukacita, bukan hanya malaikat yang bersukacita. Satu orang bertobat, sekitar kita juga bersukacita. Diri kita bertobat. Berkatnya apa? Sekitar kita bersukacita melihat keubahan dalam hidup kita. Itu dampaknya besar loh. Satu orang bertobat itu membawa dampak positif di sekelilingnya. Pasti senang. Satu keluarga ada satu yang bertobat, pasti bapak ibu senang. Masih bertobat, adik melok senang. Adik bertobat, masih melok senang. Sampai gak senang, itu waduh, bisa kacau itu ya. Orang tua bertobat, anak senang. Bapak bertobat, ibu senang. Ibu bertobat, bapak senang. Menantu bertobat, mertua jawab Mas Yohanes terus. Sudah mulai lobet ya. Iya ini detik akhir sudah lobet ya, karena kan kenceng toh. Handphone pakai terus itu bisa lobet, mulai lemah. Itulah kita saat dengar firman. Awal full baterai berkurang. Nah sekarang sudah satu strip ini. Nah, pupung gurung entek tuntas dan tak marek no gitu ya. Ini perjuangan itu, low bad. Padahal aku high bad iki, semangat. Memang ada beda aura antara penyampai dan penerima. Penyampai 2 jam sanggup, penerima klenger dulur. Wis ngomong sembarang wis tak rungokno, sak kuate sampean wis. Tak dongani sak kuatmu Oh, apa? Lobet. Oke. Sukacita. Iya loh, bertobat sukacita loh. Dan membawa pengampunan. Itu sudah pasti. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Pertahankan lobetnya ya. 1 strip dipertahankan dulu ya. Sampai 0 merah nanti bahaya. Merusakkan handphone ya. Harus segera diisi ya. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, puji Tuhan. Pertobatan itu membawa dampak sukacita. Seseorang yang hidup dalam pertobatan, sekitarnya pasti akan menerima dampak yang baik. Seseorang yang bertobat, dia membawa kabar baik, kabar sukacita.
Dan setiap orang yang mau bertobat pasti ada pengampunan. Itu berkatnya. Ya hanya 2 saja, yang lain pasti banyak. 2 saja. 2 saja. 2 saja. Tidak percaya. Oke, tak tekan. Amin. Karena apa? 2 ini saja sudah meluas. Jika bertobat, sukacita. Dan orang yang sukacita pasti akan memudahkan, menolong, membantu. Hidup yang dalam pertobatan itu banyak penolongnya. Tapi jika tidak hidup dalam pertobatan, sikap hidupnya selalu membuat orang lain gak senang, menyakiti. Orang mau membantu ya segan aku membantu, males aku. Orang lain kayak gitu kan. Tapi jika hidupnya baik, membawa kabar baik dalam pertobatan, itu orang mau nolong, bahkan tidak minta tolong pun menawari pertolongan. Ya Pak, Pak kok kita ini butuh bantuan? Iya loh, menawarkan diri menolong loh. Coba, kok kalian sibuk? Apa sih? Pasti ada orang yang memperhatikan kita dan mau menolong, menawarkan diri untuk menolong. Tak bantu cek cepet ndang mari. Gitu. Ya, saya seringkali mendapatkan seperti itu. Ya bukan saya bilang saya ini full bertobat, tidak, ya tetap ada kekurangan ya. Ada yang datang, tak bantu cek ndang mari. Nah, saya tidak minta tolong, tidak, tapi dibantu. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Dan saya langsung bersyukur, Tuhan terima kasih, ini pertolonganmu. Itu. Saya tidak katakan, tepaan. Tidak ada kamus dalam hidup saya, ketepaan tidak ada. Itu pertolongan Tuhan. Itu. Enak. Hidup dalam pertobatan itu enaknya apa? Sekitar sukacita, pasti rela menolong. Dan nomor 1 yang utama adalah ada pengampunan, itu yang utama. Ya. Okay. Hanya 2 saja tadi berkatnya. Hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sikap hidup yang buruk bisa dihilangkan dengan jalan bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertobat. Haleluya. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Tuhan masih bersabar menantikan kita berbalik dan bertobat. Dan kesabaran Tuhan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah mengendaki kita dipulihkan. Hidup mengalami sukacita. Hidup mengalami damai sejahtera. Dan pada siang hari ini bersyukur, puji Tuhan, perjamuan suci disediakan untuk kita. Kita bersyukur bahwa korbannya di Kalvari memberikan suatu kelegaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Lega, ada satu